Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah, hadirin hadirat jamaah salat isya dan insyaallah tarawih hafizahumullah yang selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini, tak henti-hentinya terus ada dalam hidup ini. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa berhitung dengan nikmat yang begitu banyak itu. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, alhamdulillah, nikmat Allah yang begitu luar biasa adalah kita masih diberi bimbingan sama Allah, dengan diberinya kesempatan keimanan, kesempatan keislaman, kesempatan bersemangat untuk beribadah sampai hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sudah tentu Bapak Ibu hafizahumullah, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita mestinya sudah memetik buahnya, mestinya sudah bisa merasakan hasil di jiwa ini. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu goals utamanya, puasa itu tujuan akhir itu adalah membentuk pribadi yaitu yang bertakwa. La'allakum tattaqun ini artinya banyak kemungkinan membentuk pribadi yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa, insya Allah dengan puasa digembleng 30 hari, digembleng 29 hari, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah semakin meningkat terus-menerus kebertakwaannya. Dan peningkatan kebertakwaan, jiwa kebertakwaan itu Bapak Ibu akan menjadi bekal untuk setahun yang akan datang. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man salima Ramadan salimatis sanah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau Ramadannya itu berhasil, maka itu akan menyelamatkan diri pribadi seseorang itu untuk setahun yang akan datang. Kalau kita dalam bentangan malam-malam kemarin itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita menangi Lailatul Qadar, kita menangi yang namanya suatu malam yang khairum min alfi syahr. Yang namanya Al-Qadar itu, di antara arti Al-Qadar itu adalah takdir. Jadi Lailatul Qadar itu malam pentakdiran, malam qadar, malam penakaran, di mana Allah menakar, di mana Allah menakdir seseorang yang malam itu kedapatan beribadah, yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu kedapatan bermunajat kepada Allah. Maka Allah takdir Pak, untuk setahun akan datang akan selalu dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku, ikhwataddin hafizahumullah, semua bersifat subjektif, artinya kembali kepada pribadi. Mestinya sampai hari ini kita bisa merasakan bapak-bapak pengaruh puasa itu. Bagaimana nggak berpengaruh ya? Bayangkan siang puasa, terus ini sudah masuk 29 ya kan? Besok mungkin puasa lagi itu kan ya, masuk 30. Malamnya apa? Tarawih. Malamnya apa? Qiyamul lail, sering ke masjid, tilawah, sedekah, sholat lagi, puasa lagi, tarawih lagi, terus begitu digembleng kayak mengono iku ya, mestinya ada perubahan secara signifikan.
Dan perubahan itu kalau bapak-bapak ibu-ibu memang sudah menjadi bagian yang bertakwa, maka dengan gemblengan itu selama 30 hari itu, selama 29-30 hari itu, tentunya bapak ibu akan meningkat jiwa kebertakwaannya itu. Dan di antara ciri, nah ini ciri kebertakwaan itu yang signifikan terkait dengan konteks kekinian yang bisa kita rasakan adalah kemampuan diri untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sebenarnya perbedaan yang sekarang terjadi ini uji kita, uji nyali. Apakah posone iku berhasil atau ora? Nek sik murang-muring, sik mangkal ambek koncone sing ngriyoyon meneh misalnya, berarti ini ada masalah dalam puasanya itu. Kenapa? Karena dalam sebuah ayat yang lain yang sangat populer, yang sangat terkenal dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Rabbul Alamin, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara, saduluran. Saduluran, fa aslihu baina akhwaykum. Maka kalau ada masalah, damaikan di antara saudara-saudara yang bermasalah itu. Seraya kemudian ditutup sama Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Maka dengan kebertakwaan akan selalu diberi rahmat dan diberi berkah oleh Allah Rabbul Alamin. Artinya, saudaraku ikhwatadina fidakumullah, kalau goals tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, bisa mengantarkan seorang memiliki pribadi yang bertakwa. Sedangkan juga disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa di antara pribadi yang bertakwa itu adalah kemampuan diri, bagaimana bersikap dewasa dalam mensikapi perbedaan antar saduluran, antar ikhwan. Dan itu adalah bagian daripada wujud kebertakwaan. Maka hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin besok itu kita diuji sama Allah. Apakah kita memang benar-benar bersikap dewasa, tidak gagap dengan perbedaan, atau justru kita belum berhasil puasanya sehingga kita ini sempit pikiran, sempit dada kita, sehingga tidak pernah legowo dengan perbedaan di antara sesama kaum muslimin. Ingat Bapak Ibu, yang namanya keindahan itu bukan menyatukan yang sama. Nggak bisa. Kalau sama kabeh blong disatukan jadi satu malah elek. Kayak misalnya masjid ini kan indah. Ini kan terbentuk keindahan masjid ini dari berbagai unsur yang berbeda. Ada kerikil, ada pasir, ada besi. Itu pun jenis bentuk bangunannya berbeda-beda. Ada yang tiang, ada yang atap. Ini susun menjadi satu, lahirlah sebuah keindahan. Itulah yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah. Bukan menyamakan, gak bisa. Ila yaumil qiyamah gak bisa disamakan. Enggak bisa seluruh dunia harus bermadhab Imam Syafi'i, raiso. Enggak bisa seluruh dunia harus bermadhab Imam Malik, enggak bisa. Justru keindahan itu ketika terjadi perbedaan. Tapi dengan catatan ada sikap kedewasaan. Nah kalau berbeda, kalau sikap kedewasaan, ya enggak indah jadinya. Yang terjadi adalah konflik. Kenapa Ibu Pak? Islam telah menjawab mengenai perbedaan ini. Islam membolehkan perbedaan. Yang enggak boleh berbeda itu dalam urusan akidah. Yang enggak boleh berbeda itu dalam urusan usul. Dalam urusan akidah itu kan lakum dinukum waliyadi. Jadi kalau ada yang menyatakan di kalangan umat Islam ada nabi selain Nabi Muhammad, itu urusan akidah, Pak. Enggak boleh kita bertoleransi terhadap persoalan itu. Enggak boleh kita tasamuh dalam persoalan itu. Kita harus tegas bahwa itu tidak benar dengan ucapan lakum dinukum waliyadi. Kalau ada yang menyatakan di dalam umat Islam ada Tuhan selain Allah, Pak, oh enggak boleh. Itu syirik, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Itu prinsip. Enggak boleh berbeda dalam persoalan ini, ya kan? Termasuk persoalan selain akidah apa Pak Ustadz yang enggak boleh juga? Usul. Usul ini usul syariah. Kalau ada orang menyatakan sholat 5 waktu enggak wajib, ya enggak benar. Itu harus ditolak, Pak. Enggak boleh toleran. Enggak apa-apa, kita saling toleransi. Kalau dia, lo enggak boleh. Kalau dia Islam, dia harus menyatakan sholat 5 waktu itu wajib. Itu. Ini masalah prinsip.
Tapi urusan-urusan di luar akidah, urusan di luar usul, di luar prinsip-prinsip syariat, enggak apa-apa, boleh berbeda, no problem, enggak apa-apa, Pak. Bahkan perbedaan itu menjadi rahmah kalau kita satukan perbedaan itu dalam dasar prinsip saling mengerti, tafahum, saling memahami dan bersikap dewasa, maka yang terjadi, saudaraku ikhwatan fillah, keindahan. Dan yang namanya perbedaan yang tidak prinsip itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun masya Allah menyatukan, menyejukkan perbedaan itu. Pernah suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah habis perang terberat. Nabi itu perang berat itu ada dua, Pak. 1 tahun kelima itu perang Khandaq atau kita sebut dengan perang Ahzab. Beratnya kenapa? Karena Nabi itu diserang dengan koalisi pasukan musyrikin sama Yahudi, menyerang kota Madinah. Saking beratnya sampai riwayat menyebutkan bahwa jumlah pasukan kaum musyrikin yang koalisi itu yang disebut pasukan Ahzab menyerang kota Madinah, jumlah pasukannya, Pak, lebih banyak daripada jumlah penduduk kota Madinah. Bukan lebih banyak daripada jumlah pasukan Nabi Muhammad, bukan, tapi lebih banyak dari jumlah penduduk Madinah. Saking akeh pasukan. Dan itu berat, saudaraku ikhwatan fillah. Saat Nabi berat seperti itu, akhirnya dibantu sama Allah, menanglah Nabi Muhammad menghadapi pasukan Ahzab koalisi itu. Selesai, selepas perang berbulan-bulan itu, Pak, Nabi balik ke kota Madinah. Nabi hendak melepas baju besi beliau karena capek, dan sahabat juga begitu, mau melepas baju besinya. Tiba-tiba Jibril datang, saudara. Dan Jibril berkata kepada Rasulullah yang kurang lebih terjemahan, "Ya Muhammad, kau mau lepas itu baju besimu?" Loh, iya, kan sudah selesai perang ya Jibril. Tidak, kau belum tahu bahwa siapa yang berkhianat di dalam kota Madinah dan siapa yang berkoalisi dengan pasukan itu. Siapa? Dialah Bani Quraidah. Kau diperintahkan untuk memerangi Bani Quraidah. Bani Quraidah itu masuk kota Madinah, Pak. Dan itu sebenarnya bagian daripada warga Madinah yang mestinya mendukung Nabi Muhammad, tapi secara sembunyi-sembunyi mendukung pasukan koalisi musyrikin Quraisy. Wah, Nabi nggak sempat lepas baju besinya. Nabi keluar dari dalam beliau. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya itu mau istirahat. Itu setelah sholat zuhur menjelang sholat asar, mau istirahat. Nabi langsung berkata, "Ayo semua siap-siap perang, dan tidak boleh ada yang istirahat, bergerak ke Bani Quraidah." Dan saat itu Nabi berkata, dan ini ucapan Nabi, Pak, "La yusalliyanna ahadukum al-ashrah illa bi Bani Quraidah." Jangan sampai salah satu di antara kalian yang sholat asar kecuali nyampe di Bani Quraidah. Kan ada yang kepingin, "Sik tak ngenteni asaran dhisik," kan begitu, Pak. Nanti habis asar tak berangkat. Nabi langsung menyatakan, "La yusalliyanna ahadukum." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya apa pemahaman dari hadis ini, Pak? Sholat asarnya di mana? Sholat asarnya di mana? Di Bani Quraidah, bukan di Madinah, di Bani Quraidah. Akhirnya bergeraklah pasukan, Pak. Bergeraklah pasukan. Apa yang terjadi, Pak? Di tengah perjalanan ternyata waktu asar mau habis. Kan agak jauh perjalanannya. Di tengah perjalanan sudah mendekati maghrib. Wah, sebagian pasukan gelisah. Ini kalau sampai kemudian kita nyampe di Bani Quraidah, ini asar kita hilang, lewat ini. Sebagian yang lain, loh, kan perintahnya jelas, tidak boleh sholat asar kecuali nyampe di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, kita harus sholat di Bani Quraidah. Wah, terjadilah perdebatan, diskusi panjang. Akhirnya terbelahlah pada saat itu dua pendapat. Ada yang kekeh karena supaya sholat asar gak habis waktunya, sholat asar di tengah perjalanan itu, Pak. Sedangkan yang lain kekeh mengikuti apa yang telah diperintah oleh Nabi, tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nyampe di kota di desa Quraidah, Pak, Bani Quraidah, memang benar yang sholat asar nggak nututin,
akhirnya terjadilah sholat asar di situ qadha. Yang ini sudah sholat asar. Ketika dikasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak marah. Nabi membenarkan semuanya. Perhatikan Pak, terjadi perbedaan yang sengit, tapi ternyata disikapi dengan dewasa. So, saudaraku akhwatadina fidhakumullah, kenapa kita bengkerangan? Kenapa kita bingung? Santai aja, kan begitu. Coba suatu saat Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah itu lagi sowan ke pesantrennya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah udah meninggal Pak, udah meninggal. Imam Syafi'i didaulat oleh santri-santrinya Imam Abu Hanifah untuk mimpin sholat, termasuk sholat subuh. Imam Syafi'i kan pakai kunut. Tapi saat sholat di pesariannya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak pernah kunut Pak, selama beberapa hari. Selesai pulang, ditanya sama muridnya Imam Syafi'i, kan ikut. Maaf guru, selama guru sholat di pesantrennya Imam Abu Hanifah, kok nggak pakai kunut? Padahal guru mengharuskan pakai kunut. Bahkan kalau nggak kunut, sujud sahwi. Apa kata Imam Syafi'i? Taraktuhu al-kunut ta'adduban li sahibi hadal qabr. Saya meninggalkan kunut, memang sengaja saya meninggalkan kunut untuk menghormati orang yang ada dalam kuburan pesarian itu. Maksudnya Imam Abu Hanifah. Bayangkan orang udah meninggal Pak, pendapatnya masih dihormatin. Lah kita dulur dhewe sak omah ana sing riyoyan meneh, ana sing riyoyan Sabtu. Ya Allah, debat gak mari-mari gitu kan. Padahal itu sudah biasa. Ayo saudaraku ikhwatiddin fillah, bersikap dewasa. Yang penting sikapnya apa? Yakin yang mana, itu aja. Karena albirru matma'anna qalbu. Yakin yang mana? Kalau yakin ikut hisab, ya besok riyo. Bahkan besok haram puasa. Nek yakin meneh 1 Syawal. Tapi kalau yakin, karena ini menurut perhitungan Pak, nggak mungkin terlihat Pak. Jangankan mata manusia, mata malaikat aja nggak bisa lihat Pak. Maksudnya mata malaikat yang manusia malaikat itu nggak bisa, teropong lu nggak bisa melihat. Insya Allah ini Sabtu pemerintah, tapi saya belum dengar ya. Mungkin sudah ada keputusan, saya kurang tahu. Kemungkinan besar Sabtu ya, Sabtu, betul. Tanggal 22. Nah kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngikut keputusan sidang isbat pemerintah Sabtu tanggal 22, meni wajib poso. Sekalipun ngurungu apa? Takbiran. Tokon di dalilewu. Nek krungu takbiran gak oleh poso. Itu al ngawuru wal gak genau. Itu bahaya itu. Kalau jenengan yakin Sabtu 1 Syawal, berarti besok masih 30 Ramadan, wajib poso. Tapi kalau jenengan yakin besok sudah 1 Syawal, haram poso. Wis mulai. Sing penting konsisten. Nek meni riyoyoe yo salate meni, ojo meni gak poso, salate melok Sabtu. Iku pendapat al ngawuru. Ya Bapak Ibu hafizahumullah, mudah-mudahan ini membuat kita semakin dewasa. Sebagai wujud apa? Hasil puasa kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, sehingga akhirnya kita bersikap dewasa terhadap semua perbedaan pendapat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.